Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi kita. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kutipan catatan kaki dan bibliograf. Materi ini penting dipahami kaitannya pada saat kita menulis sebuah karya tulis ilmiah. Kita akan banyak bersentuhan dengan kutipan. Begitupun juga dengan catatan kaki bagi perguruan tinggi yang berlakukan penggunaan catatan kaki dalam gaya selingkungnya atau style penulisannya, serta pemahaman tentang bibliograf yang ketiganya ini masing-masing saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, kita masuk di materi inti. Nah, dari indikator pembelajaran ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penulisan kutipan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan penulisan kutipan dalam proyek karya ilmiahnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penulisan catatan kaki. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan penulisan catatan kaki. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari bibliograf serta mampu mengaplikasikan bagaimana tata cara penulisan bibliograf. Nah, kita mulai dari kutipan dulu, dari pengertian. Di sini kita sudah gambarkan bahwa kutipan adalah salinan kalimat atau paragraf ataupun pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya. Dan kutipan dari pernyataan yang diri kita dapatkan dari buku atau kalimatnya itu biasanya kita dapatkan di dalam buku jurnal yang telah dipublikasi, baik dia melalui media cetak maupun elektronik, ya, baik dari buku cetak maupun buku elektronik. Karena zaman sekarang ini sudah banyak buku elektronik yang bisa kita akses, begitupun dengan jurnal-jurnal yang terbaru. Nah, kalau Anda mengutip dari buku tersebut, tentunya Anda perlu mencantumkan siapa pengarang yang sedang Anda kutip dalam tulisan Anda. Dan selanjutnya itu Anda akan mencantumkan di dalam karya tulis ilmiah Anda. Nah, selanjutnya ada tujuan, ya. Tujuan dari kutipan itu ditulis untuk menegaskan isi uraian. Jadi sebagai sumber pendukung tulisan Anda, menegaskan sebuah uraian yang Anda tuliskan. Yang kedua, memperkuat pembuktian. Jadi opini Anda yang didukung oleh data-data kutipan berdasarkan pendapat para ahli itu bisa dijadikan sebagai pembuktian di dalam menguatkan argumentasi Anda. Nah, selanjutnya itu juga kejujuran menggunakan sumber penulisan. Makanya kita menggunakan kutipan supaya seorang penulis jujur dari mana ia mendapatkan referensi yang ia gunakan di dalam tulisannya. Nah, itu tujuan-tujuan yang secara sederhana kita uraikan kenapa penting kita menuliskan kutipan di dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis kutipan. Nah, setidaknya ada dua jenis yang kita akan bahas pada hari ini, walaupun secara makro, secara umum memang ada dua jenis kutipan, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung itu dia salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa melakukan perubahan. Jadi kalau Anda mengambil sebuah pernyataan yang ada di dalam buku, baik itu dia berupa kalimat atau paragraf yang Anda angkat secara persis sama dengan sumbernya tanpa melakukan perubahan, itu namanya kutipan secara langsung, ya. Nah, aturannya kutipan langsung itu kurang dari 5 baris ditulis berintegrasi ke dalam teks, spasi sama, margin sama, diapit tanda petik, dan pada akhir kutipan diberi nomor untuk catatan kaki. Bisa Anda lihat pada
contoh berikut. Misalnya dalam pedoman ejaan yang disempurnakan disebutkan bahwa di situ ada kutipan dibuka dengan tanda petik unsur pinjaman yang pengucapan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Nah, seperti itu cara membuat kutipan. Nah, kalau dia kurang dari 5 baris, karena ini hanya ada 4 baris, maka dia ditulis berintegrasi ke dalam teks. Maksudnya teks Anda di sini pada contoh ini adalah dalam pedoman ejaan disempurnakan disebutkan bahwa ini adalah teks Anda. Nah, sedangkan yang kutipan itu yang dibuka dengan tanda petik dan ditutup lagi dengan tanda petik di akhir kutipan dan diberikan nomor. Nah, sebenarnya di sini ada nomor satu dan di bawah di situ ada catatan kaki, yakni penulis dari buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, seperti itu tata cara penulisan kutipan apabila ia kurang dari 5 baris, yakni ditulis secara berintegrasi ke dalam teks. Nah, lanjut. Nah, ini kutipan langsung yang lebih dari 4 baris atau 5 baris atau lebih ya. Nah, kaidah penulisannya, kutipan langsung 5 baris atau lebih ditulis terpisah dari teks, spasi rapat, spasinya 1, margin kiri masuk 5 spasi, margin kanan 3 spasi, dan pada akhir kutipan juga diberi nomor untuk catatan kaki. Kurang lebih sama pada saat pemberian angka pada catatan kakinya dengan 4 baris dan yang lebih dari 5 baris. Tetapi dalam tata cara penulisannya itu berbeda. Jadi tata letaknya kalau kutipan langsung 5 baris atau lebih itu spasinya rapat, margin kiri masuk 5 dan margin kanan 3 spasi, dan di akhir kutipan diberi nomor untuk catatan kaki. Jadi seperti itu. Jadi kutipan langsung itu ketika 4 baris kurang maka ditulis terintegrasi dengan teks, dan kalau kutipannya lebih dari 5 baris maka ditulis secara terpisah dari teks kita. Nah, lanjut. Setelah kita tadi membahas kutipan secara langsung, sekarang kita masuk pada kutipan yang tidak langsung. Dimulai dari pengertian dulu. Nah, kutipan tidak langsung itu yakni menyadur, mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Jadi kita mencoba menyadur, mengambil ide seseorang itu, tetapi kita membahasakannya berdasarkan bahasa kita sendiri. Dan selama tidak keluar dari inti atau ide yang kita kutip sebelumnya. Yang membedakan hanyalah kita hanya menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi walaupun idenya itu dari orang lain. Nah, yang mana ciri-cirinya kalau itu kutipan tidak langsung? Jadi penulisan diintegrasikan itu ke dalam teks. Dia tidak punya diapit dengan tanda petik, jadi tidak ada tanda petik, dan tidak mengubah isi atau ide penulis asli. Jadi mungkin bahasa Anda yang digunakan tetapi idenya oleh penulis asli. Penulis itu disertai data pustaka sumber yang dikutip, dapat berupa catatan kaki atau data pustaka dalam teks. Nah, selanjutnya teknik penulisan kutipan tidak langsung. Nah, ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan, yaitu yang pertama proses teknik ringkas, yakni dengan menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk yang ringkas, ya namanya saja teknik meringkas. Jadi suatu karangan yang panjang itu Anda tulis kembali dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, tetapi dalam cara meringkasnya Anda perlu membuat materi yang panjang itu atau karangan yang panjang itu menjadi lebih
padat dan tidak mengurangi esensi dari ide yang ingin disampaikan penulis dalam tulisannya tersebut. Nah, tujuan ringkasan itu untuk mengembangkan ekspresi penulisan, terus menghemat kata, memudahkan pemahaman naskah asli dan memperkuat pembuktian. Nah, proses teknik meringkas itu sendiri yang pertama kita bertolak dari karangan asli dengan membaca cermat keseluruhan naskah asli dari tema sampai pada kesimpulan. Yang kedua, kita kembali mereproduksi karya asli dalam bentuk ringkas dan menyajikan pikiran-pikiran utama seluruh karangan dalam hubungan yang logis. Jadi teknik meringkas ini kita memproduksi karya asli kembali dalam bentuk yang sederhana, yang lebih ringkas, dan poin-poin yang perlu kita ambil adalah sajian pikiran-pikiran utama dari karangan yang asli, karena di karangan yang asli itu biasanya juga memberikan suatu penyajian karya yang mungkin ada bagian yang kurang penting bagi pembaca, sehingga dalam proses teknik meringkas ini pembaca lain yang meringkas tersebut itu bisa memudahkan kepada pembaca lain untuk memberikan pemahaman terhadap naskah asli yang sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Yakni ada beberapa yang bisa Anda hilangkan. Yang pertama di bagian latar belakang. Nah, pada latar belakang bisa Anda hilangkan karena yang ingin Anda cari adalah ide utama dari apa yang ingin disampaikan dalam naskah asli itu. Tidak usah mencari tahu lagi latar belakang kehadiran ide itu. Sisa ide itu yang Anda jelaskan. Yang kedua, keindahan gaya bahasa. Kalau di naskah aslinya menggunakan beberapa gaya bahasa yang memungkinkan seseorang pada saat membaca berpikir lebih keras lagi. Nah, seorang yang ingin meringkas bisa menghilangkan gaya bahasa itu, mengganti dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih terstandar, sehingga para pembaca nantinya bisa juga dengan mudah memahami apa yang ingin disampaikan. Nah, bagian yang ketiga, Anda bisa menghilangkan ilustrasi. Jadi ilustrasi itu semacam suatu contoh yang digambarkan melalui pendekatan atau peristiwa yang lain. Dia bisa menggunakan perumpamaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ada yang seperti itu, Anda bisa menghilangkan ilustrasi tersebut, tapi langsung menceritakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis tanpa melalui perumpamaan. Nah, terus Anda juga bisa menghilangkan penjelasan, rincian atau detail. Nah, sisa mengambil saja kesimpulannya, tidak usah mengambil lagi rincian yang dituliskan pada naskah asli. Kutipan dan sumber kutipan juga bisa dihilangkan, data pustaka, deskripsi data, serta bagian contoh itu masih bisa Anda hilangkan ketika Anda ingin membuat ringkasan. Nah, selanjutnya masih di proses meringkas, ya. Nah, ini adalah bagian ketika kita menyusun ringkasan yang perlu kita perhatikan adalah pikiran-pikiran pengarang yang ada dalam naskah asli. Yang kedua, pendekatan terhadap naskah. Yang ketiga, urutan pikiran logisnya ya. Yang keempat, istilah-istilah perlu Anda perhatikan juga, jangan sampai penggunaan istilah yang keliru kita memahaminya, maka dalam proses meringkasnya pun kita bisa kehilangan keaslian naskah karena perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada dalam naskah asli. Terus data yang sudah diolah atau hasil analisis itu juga kita perlu perhatikan dalam keaslian naskah. Yang selanjutnya, kesimpulan dan sudut pandang pengarang asli. Nah, ini adalah hal-hal yang penting Anda perhatikan ketika membaca naskah atau meringkas
agar tidak mengurangi keaslian dari naskah tersebut. Nah, di samping ini ada contoh ringkasan, bisa Anda baca. Saya tidak usah membacakan, cukup Anda bisa melihat, bisa mengulang-ulang kembali, mengamati bagaimana cara meringkas dengan benar, meringkas dengan baik. Nah, setelah kita membahas kutipan tidak langsung dengan teknik meringkas, ada juga menggunakan teknik ikhtisar. Teknik ikhtisar itu yaitu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertolak dari naskah asli, ya, sama-sama bertolaknya itu dari naskah asli, tetapi tidak mempertahankan urutan. Nah, kalau yang tadi dia memperhatikan urutan yang logis, urutan pertama sampai mulai dari pengantar di bagian pembuka sampai pada kesimpulan. Kalau meringkas tadi itu diperhatikan. Sedangkan teknik ikhtisar ini tidak penting untuk mempertahankan urutannya. Dan yang disajikan itu pun tidak keseluruhan dari isi, langsung pada inti bahasan yang terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan. Itu yang membedakan ikhtisar dengan teknik meringkas. Kalau teknik meringkas, Anda tetap melalui membaca secara utuh struktur dari naskah asli, sedangkan teknik ikhtisar itu kita langsung meringkas, ya, naskah asli sesuai langsung pada inti bahasan terkait dengan masalah yang hendak kita pecahkan. Jadi kita tidak usah mengambil bagian-bagian yang tidak penting bagi seorang bagi seorang yang sedang membahas karangan-karangan tertentu. Kalau dia tidak berkaitan dengan topiknya, itu tidak penting untuk disajikan dalam kutipannya. Jadi seperti itu. Di sini ada contoh ikhtisar, bisa Anda lihat dan bisa Anda bandingkan jika melihat suatu contoh ikhtisar yang lain dalam bentuk kutipan. Dan mungkin saja contoh ini bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik, memberikan pengetahuan baru tentang cara membuat kutipan dalam kutipan secara tidak langsung dengan menggunakan teknik ikhtisar. Nah, cara pengutipannya itu spasinya itu rapat, ya, huruf margin sama dengan teks, ya. Spasinya, hurufnya, marginnya sama dengan teks. Artinya bahwa tidak ada perbedaan tata cara penulisan dengan menggunakan kutipan tidak langsung dengan isi teks yang kita tuliskan. Jadi itu bisa langsung saja disambung. Nah, selanjutnya kita akan bahas kutipan tanpa catatan kaki. Jadi selain kutipan yang ada catatan kakinya, ada juga kutipan yang tanpa catatan kaki. Jadi banyak style yang bisa kita gunakan. Ini amat bergantung juga pada gaya selingkung di perguruan tinggi. Jadi adik-adikku sekalian, sebelum Anda menulis karya ilmiah, alangkah pentingnya Anda mencari tahu dulu gaya selingkung yang digunakan dalam aturan penulisan artikel ilmiah yang berlaku pada tempat Anda. Nah, kita masuk dalam pembahasan, ya. Kalau artikel dan makalah pendek kurang dari 10 itu tidak menggunakan catatan kaki, dapat menggunakan data pustaka di dalam teks. Nah, ada beberapa dasar pemikiran kenapa sih kalau artikel yang panjangnya itu kurang dari 10 lembar itu tidak usah menggunakan catatan kaki, tapi cukup dengan menggunakan data pustaka di dalam teks. Yang pertama, artikel itu lazim dimuat dalam surat kabar dan majalah populer. Jadi kalau artikel-artikel yang jumlah halamannya 10 itu, karena lazimnya itu selalu dimuat dalam surat kabar dan majalah populer. Yang kedua,
ruang untuk menuliskan catatan kaki dan bibliografi itu terbatas. Karena terbatas, jadi catatan kaki dan bibliografi itu memungkinkan untuk dihilangkan saja, karena yang akan dipentingkan itu adalah isi, bukan data. Yang ketiga, penulisan cenderung menggunakan ragam populer. Keempat, pertimbangan akademis bukan unsur utama, karena yang dipentingkan itu adalah fungsi informasinya. Nah, kalau artikel yang kurang dari 10 yang biasanya dimuat di dalam surat kabar itu, yang sangat dipentingkan adalah fungsi informasinya, bukan fungsi akademisnya yang terikat dengan aturan atau tata cara penulisan ilmiah. Yang kelima, penulisan artikel yang pendek tidak menuntut catatan kaki dan bibliografi yang banyak. Yang keenam, yang terakhir, surat kabar dan majalah sangat mengutamakan efektivitas dan efisiensi, karena setiap baris dan kolom itu diperhitungkan secara komersial. Jadi kalau tulisan di surat kabar isinya hanya catatan kaki yang panjang dengan berisi daftar pustaka, dianggap bahwa itu suatu pemborosan ruang yang seharusnya yang dipentingkan adalah informasi yang ada di dalamnya. Jadi itu alasan mengapa kalau kita menulis makalah yang kurang dari 10, dan terutama makalah-makalah yang kita kirimkan ke surat kabar atau majalah populer. Makalah ini yang saya maksudkan adalah makalah dalam bentuk artikel ya. Dalam bentuk artikel itu tidak usah menggunakan catatan kaki, cukup Anda menggunakan data pustaka. Nah, selanjutnya bagaimana cara menempatkan data pustaka pada makalah yang pendek, ya. Data pustaka itu bisa ditempatkan baik di awal kutipan maupun di akhir kutipan. Nah, apa-apa saja isi dari data pustaka? Yang pertama ada penulis bukunya atau pencipta ide, nama atau judul buku, halaman teks yang dikutip, dan tahun penerbitan. Dan catatannya, setiap sumber data pustaka dalam setiap teks maupun catatan kaki, selain kita sebutkan sumbernya dalam teks, harus pula dicantumkan bibliograf pada akhir karangan. Nah, kalau sumber data pustakanya itu harus dicantumkan dalam bibliograf pada akhir karangan bagi makalah yang tidak kita kirimkan pada publikasi seperti koran. Jadi artinya bahwa tidak ada aturan yang mengatakan dilarang maupun disarankan, tetapi bergantung pada kebijakan seorang penulis, kebijaksanaan seorang penulis untuk memanfaatkan halaman terkait ruang yang disediakan oleh yang akan mempublikasikan tulisan kita. Nah, selanjutnya ini ada contoh data pustaka yang dituliskan pada awal kutipan dengan data pustaka yang dituliskan di akhir kutipan. Contoh, kita mengutip tulisan Hedge and Gardner dalam Daniel Goleman Intelligence Emotional 2002 halaman 166. Nah, itu dia menulisnya di awal, di mana ia mengutip teks yang berisi mengidentifikasi kecerdasan antar pribadi berdasarkan keterampilan esensial, dan selanjutnya. Nah, terus ada juga data pustaka pada akhir kutipan, Anda bisa lihat pada contoh berikut. Jadi isinya sebenarnya sama, hanya saja yang membedakan penempatan data pustakanya berada pada belakang kutipan. Jadi cara penulisannya sama. Di sini ada nama penulis, judul buku, tahun terbitnya, dan halaman berapa tulisan itu dikutip, ya.
Jadi penting dipahami bahwa selain penggunaan catatan kaki, kita bisa juga menggunakan data pustaka. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa penulisan kutipan menggunakan catatan kaki atau data pustaka itu bergantung pada gaya selingkung yang digunakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi tanyakan dulu di kampusnya, untuk penulisan karya ilmiah kita di kampus, kita akan menggunakan gaya selingkung seperti apa? Apakah menggunakan catatan kaki atau cukup menggunakan data pustaka? Nah, kalau Anda menggunakan data pustaka, Anda bisa menulis kutipan yang seperti ini. Kutipan yang ada di awal, ya, data pustakanya ada di awal sebelum kutipan, atau kutipan dulu baru data pustakanya ada di belakang. Nah, begitu cara penulisannya. Nah, sekarang catatan kaki. Kalau catatan kaki itu adalah keterangan atas teks yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Itu pendapat dari Goris Keraf. Catatan kaki juga dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Bisa kita lihat contoh ini, ya, catatan kaki ada yang berupa keterangan tambahan, ada juga yang berupa referensi atau rujukan. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri dulu. Di catatan kakinya di bawah ada Muhammad bin Ahmad bin Umar. Nah, catatan kakinya ini disebut dengan berupa referensi atau rujukan. Jadi ada nama penulisnya, judul bukunya, halamannya, dan penerbitnya seharusnya dilengkapi. Nah, kalau itu buku terbitan. Nah, sedangkan yang di sampingnya dia juga adalah catatan kaki, tetapi dia berupa keterangan tambahan, bukan referensi siapa yang menulis, tetapi membuat catatan yang dibawa untuk menjelaskan kembali konsep yang ditandai dalam kutipan tersebut. Jadi bisa juga berupa keterangan tambahan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dari catatan kaki. Pertama itu fungsi akademis, ya, karena aturan ini merupakan produk akademis, maka catatan kaki itu penting karena di mana sumber ilmu itu harus kita jelaskan di mana kita dapatkan sumbernya, dan itu penting kita cantumkan di dalam tulisan kita yang melengkapi fungsi-fungsi akademis. Yang kedua, fungsi etik. Nah, di fungsi etik ini kita terkait dengan kejujuran sebagai seorang penulis untuk tidak semerta-merta mengambil ide orang lain dengan mengakui bahwa itu merupakan hasil pemikirannya, padahal itu adalah pemikiran orang lain. Tidak disalahkan kita mengutip, tetapi yang salah itu ketika Anda mengutip tetapi Anda tidak mencantumkan dari mana sumber kutipan Anda. Karena secara tidak langsung orang lain akan mengatakan bahwa itu adalah pemikiran Anda ketika Anda tidak memberikan kutipan pada karya tulis Anda. Padahal apa yang Anda tulis itu merupakan saduran dari karya orang lain. Nah, yang ketiga itu ada fungsi estetis. Nah, dengan adanya catatan kaki, fungsi estetisnya bisa terlihat lebih rapi dan indah dari setiap penempatan-penempatannya, baik yang Anda tuliskan sendiri maupun dengan yang Anda kutip itu diatur sedemikian rupa, tidak lain dan tidak bukan memiliki fungsi keindahan tersendiri di dalam tulisan kita. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Nah, apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka itu berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penelitian.
Jadi ada beberapa manfaat pencantuman daftar pustaka atau catatan kaki baik bagi penulis, pembaca atau penyumbang data sumber yang diambil, yaitu yang pertama memenuhi etika penulisan, sama-sama juga membahas terkait etika penulisan sebagai ucapan terima kasih juga kepada penyumbang data. Yang ketiga sebagai pendukung ide seorang karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Yang keempat sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Yang kelima sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu kita ambil. Nah, di poin 4 itu itulah gunanya adanya sebuah daftar pustaka di dalam tulisan. Jadi apabila ada yang meragukan data kita, apa yang kita tuliskan, jadi orang itu lebih gampang untuk melacak kembali tentang apa yang kita tuliskan, ataupun dia juga butuh mengambil sumber itu, jadi dengan mudah dia mencari dari mana sumber-sumber yang kita ambil untuk mengkomparasi dengan apa yang sedang hendak ia pecahkan juga. Jadi mungkin itu satu lagi. Nah, ini contoh daftar pustaka dari buku, datanya dari buku ya. Judulnya Family Medical Care Volume 4. Penulisnya Dr. John of Knight. Penerbit Indonesia Publishing House, Kota Penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Jadi tata cara penulisannya bisa Anda lihat pada contoh berikut. Yang ditulis Knight John F 2001. Jadi penulisan namanya dibalik dari nama depan ya. Dari nama depan dengan nama belakang, jadi nama belakang itu lebih ditulis duluan, lalu diikuti dengan nama depan, lalu tahun terbit, judul buku, terus kota penerbit dan penerbitnya siapa. Nah, begitu contoh penulisan daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka ini kita tuliskan di halaman akhir dari karya tulis ilmiah kita. Nah, di situ ada bagian terakhir, yakni bagian daftar pustaka. Setelah, biasanya kalau dalam karya ilmiah itu setelah kesimpulan ada satu bagian lagi yang disebut dengan daftar pustaka. Isinya adalah kumpulan-kumpulan referensi yang kita gunakan dalam menuliskan karya tulis ilmiah kita. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mohon disimak dengan baik dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.